babak kedua ini tampaknya akan dilakukan oleh Green Point Persebaya Surabaya. Ribuan bonek memadati Stadion Gelora Tambak Sari 10 November ini. Penonton setia, supporter setia Persebaya, wasit AN Suarlan. Persebaya menguasai bola kali ini melalui kaki Anang Maruf, mundur ke belakang Nova Arianto, Pak Haji Sugiantoro, Guterres, Bung Farel. Kira-kira di babak yang kedua ini prediksi Anda bagaimana? Saya kira kalau dengan komposisi seperti ini, Persebaya akan sulit melakukan pengembangan permainannya ya. Karena mereka cenderung seolah-olah dengan komposisi seperti ini, mereka mengantisipasi bahwa PSIS bisa mereka taklukkan dengan lebih mudah. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat babak pertama, kerjasama antar pemain di dalam membongkar pertahanan dari PSIS ini jarang terjadi. Artinya lebih banyak individu yang melakukan serangan atau penyelesaian. Jangan disuruh mengeluarkan tadi. Bejo Sugiantoro, Bafa, direbut tadi Sousa, Jibril, Wate, lakukan shooting dari Wate, menyerang kesakitan Roberto Wate. Ya, persis mengenai ankle daripada Kuatek. Jadi telapak kaki Leo mengganjal ankle daripada Kuatek. Dan pada saat itu Kuatek dengan sekuat tenaga melakukan shooting ke gawang Hendro Kartiko. Ini memang agak riskan ya, karena Leo masuk dari samping ya, dimana itu tidak menjadi perhatian daripada Kuatek. Saya kira ini enggak, dia tetap bisa mengajukan pertandingan. Bisa kita lihat ya, sama sekali tidak lihat Leo. Belum ada pergantian pemain Mitra Olahraga TV di babak yang kedua ini. Saya kira ya, kalau Persebaya tidak melakukan perombakan cara main dibanding yang babak pertama, ini sebagai tuan rumah mereka melakukan kesalahan yang cukup besar ya, mana mereka kurang bisa memanfaatkan situasi di mana PSIS juga pada saat ini itu kurang bernafsu untuk melakukan serangan secara lebih frontal. Kurniawan masih jauh dari belakang tendangan Kurniawan Yulianto. Kembali lagi kita lihat bahwa serangan yang dilakukan Persebaya lebih kepada individu pemain, bukan dengan kerjasama. Jadi peluang-peluang yang tercipta itu lebih kepada kemampuan individu pemain yang melakukan aksi dalam merobek pertahanan lawan, bukan dengan kombinasi atau kerjasama. Jadi peran kolektif daripada pemain-pemain depan Persebaya belum terlihatan, lebih menonjol pada sore hari. Sultan Nawawi Mitra Olahraga TV berikan kepada Carlo Cara, mundur kepada Mursid Effendi. Yantoro dituju adalah
Nawawi, Kurniawan, Gutares, angkat bola ke kotak penalti Gutares. Anda melihat Bung Farel, serangan dari lini kiri Persibaya yang ditempati oleh Gutares ini tidak sebanyak dan tidak setajam lini kanan yang ditempati Anang Ma'ruf. Betul sekali Bung Ali. Pada sampai saat ini kita belum melihat bahaya yang ditimbulkan dari sayap kiri. Apa? Jaga gawang Komang memberikan instruksi agar teman-temannya lebih maju ke depan. Tuh. Sebagai penjaga gawang dia mungkin sudah mulai merasa bahwa tekanan menjadi lebih banyak lagi ke gawang dia. Ya, ini disebabkan karena terlalu banyaknya pemain PSIS ada di daerah sendiri, terutama di sekitar 16 meter. Jibril Wasai bola, PSIS mencoba melakukan serangan balik. Indrianto kembalikan ini ke Jibril. Ricardo kali ini putar katiknya. Ini Suheri tadi. Bola lebih dahulu dipotong oleh barisan belakang Persibaya Surabaya. Oh, karena cedera ya, dia tidak bisa melanjutkan. 21 Juli masih menggantikan Kuateh. Kita akan melihat di Farel Kuateh cedera dan dimasukkan ke Juli, padahal di situ juga ada nama-nama seperti Purwanto. Strategi apa sebenarnya yang diharapkan dari Heri Kiswanto ini, Bung Farel? Serangan balik 2 tahun lagi itu harap tahu Kurniawan Supriyanto Juwono menit ke-7 babak yang kedua. Bagaimana komentar Anda, Bung Farel? Ya, ini adalah kesalahan pasti dari salah satu pemain belakang PSIS ya, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi di daerah pertahanan. Nah, ini kita bisa Kamara. Ya, tuh Kamara melakukan kesalahan pasti dan itu bisa direbut oleh Kurniawan dan sangat terbuka sekarang menjadi pertahanan daripada PSIS. Dua striker ini tidak, Mereka mempunyai kecepatan yang cukup baik ya untuk ukuran kita ini. kerjasama, bukan tidak melakukan syuting sendiri untuk mencari gol ini. Betul ya, betul. 2-0 Mitra Warga TV. Persibaya unggul atas PSIS Semarang. Kurniawan Supriyanto tadi membuat gol kedua. Pertandingan kembali dilanjutkan. Setelah 2 kelompok ini, PSIS akan menjadi lebih menyerang. Nah, ini pertandingan lebih menarik pada posisi ini. Karena PSIS ini saat ini akan lebih terbuka untuk melakukan serangan. Cukup berbahaya. Hopwell. Halo oleh Papa. Ini artinya
pertandingan akan lebih menarik ya. Betul, betul. Dua-duanya makin terbuka. Betul, ya. Mereka akan main terbuka. Dan baiklah mitra olahraga TV, kita nantikan jalannya pertandingan di pertengahan babak yang kedua ini. PSS Semarang nomor punggung 19 mulai menyisir dia, Heri Ismanto direbut tadi oleh Persebaya Surabaya. Kurniawan berikan bola kepada Uston Nawawi. Arat kau yang Jibril, Ricardo. Dalam tayangan ulang ini kita saksikan bagaimana ya heading dari Karaskau tadi Kurang tepat. Adakah kemungkinan PSS juga akan menambah striker, Bung Karol? Saya kira kalau ini terjadi, dia sudah menggantikan seorang strikernya dengan Kusnul Yakin, ya. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Purwanto. Padahal dia merupakan salah satu pemain yang cukup potensial untuk PSIS, ya. Uston Nawawi coba berikan pada Kurniawan. Lalu deras bola dari Kurniawan tadi. PSS Semarang Kusnul Yakin maksudnya kepada Indrianto tadi. Tapi Indrianto berdiri pada posisi yang kurang menguntungkan untuk diberi umpan oleh Kusnul Yakin. Ini yang menjadi masalah lini depan PSIS. Persebaya Surabaya Mitra Olahraga TV, Carlos Cara, Sugiantoro, Bejo Sugiantoro, gemuruh, riuh, rendah, tepuk tangan bonek masih terus menggelora. Kedua kesebelasan masih terus bertarung. Kedua-duanya mulai semakin terbuka untuk melakukan tekanan. Persebaya Surabaya kuasai bola. Kurang cermat. Gantian pemain nomor punggung 18 Luciano Sausa digantikan oleh Mai Rahman. Bung Farel, dalam beberapa hari bahkan beberapa minggu ini nama Mai Rahman ini menjadi buah bibir di kalangan persepak bolaan di Surabaya. Sebenarnya apa kelebihan Mai Rahman ini, Bung Farel? Saya kira ini merupakan salah seorang pemain muda potensial yang dimiliki oleh Persebaya yang karena waktunya kurang tepat sehingga dia kurang mendapat kepercayaan untuk masuk dalam skuad inti Persebaya. Kita bisa lihat ini sekarang inilah komposisi yang lebih baik bagi Persebaya, di mana Leo kembali masuk. Nah, dengan masuknya Mai Rahman ini kita akan bisa lihat nanti perbedaannya bahwa serangan yang dibangun oleh Persebaya dari kedua sayap itu akan menjadi lebih hidup, terutama di sebelah kiri. Lihat, dia punya kecepatan dia.
Maya Rahman berikan pada Kurniawan, tangkap dengan baik oleh Komang Putra, jaga gawang PSIS Semarang. Gutares. Saya kira tindakan Jackson memasukkan Rahman untuk mengisi posisi belakang back kiri ini cukup baik, ya, cukup positif. Tinggal saja bagaimana Rahman bisa melakukan adaptasi dengan tempo yang sudah dikembangkan oleh teman-temannya. Ini yang harus kita dianalisa. Pelanggaran melakukan Ricardo tarik out zona. Dilakukan Nawawi. Kita melihat Bung Farel peran Houston di dalam Persebaya yang sudah ada sedikit tenggelam dan milik Fernando. Terlihat bahwa Persebaya tanpa Danilo menjadi Persebaya yang kurang sekali daya dongkrak. Ini yang harus menjadi perhatian dari seorang Jackson, bahwa dia tidak boleh tim kita Persebaya materi pemain tidak akan pernah boleh tergantung oleh satu orang pemain, dan sangat signifikan ya, kalau kita lihat performa Persebaya tanpa Danilo menurun sangat signifikan. Ini yang tidak boleh terjadi di Persebaya. Kita melihat Bung Farel pergantian pemain di kubu PSIS. Ini tampaknya Bambang Harsoyo masuk Ya, menggantikan Ed Irfan. Apa yang bisa diprediksi Bung Farel, apa yang dilakukan oleh Rizky kita lihat ya, bahwa Bambang Harsoyo ini mempunyai karakter bermain ya, karakter bermain yang cukup militan ya. Dia bisa merusak irama permainan lawan. Ini yang kemungkinan akan dicoba oleh Heri Susanto dalam memotong alur serangan dari Persebaya yang coba dikembangkan dalam sisa 30 menit ke depan. Ini artinya PSIS akan melakukan penekanan gitu. Betul ya, jadi mereka coba melakukan tekanan dengan cara lebih menguasai lini tengah. Mitra olahraga sirkuit pertandingan masih terus berlangsung. Menit ke-17 babak yang kedua. PSIS mencoba menggedor melalui kaki Kusnul Yakin. Kurang cermat kontrol bola dari Kusnul Yakin tadi. Lemparan ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Anang Maruf akan melakukan lemparan ke dalam. Ada Kurniawan, Hinton. Raskau tadi salah. Bola diambil oleh Ricardo. Kusnul Yakin. Dengan baik Ricardo tadi menguasai bola dengan dada. Bung Farel, kalau mungkin kita melihat di PSIS serangan tadi, Anda lihat kenapa mudah saja hilang bola Bung Farel? Ya, karena sekarang ini kita lihat bahwa seorang Kusnul Yakin itu sedikit kesulitan dalam mengontrol bola atau menahan bola di depan. Ini yang selalu menjadi hambatan bagi PSIS dalam merogoh kelas pertahanan. Kembali memberikan sambutan kepada
menghadapi pertandingan ini kita bisa lihat ya, gol yang diciptakan dia selalu berdiri sangat bebas karena kurang diantisipasi oleh pemain belakang PSIS. Sebenarnya ada bola lolos. Itu yang membuat Carrasco mencoba mengambil. penjagaan 1 lawan 1. Nah, ya tidak ada. Jadi ini tadi adalah Carlos Tara ya, yang menarik perhatian dari salah satu pemain belakang PSIS, juga dia bisa memberi kesempatan kepada Kurniawan untuk menyelesaikan peluang. 3-0 Mitra Rakan TV Persibaya unggul atas PSIS Semarang. Kurniawan Dwi Sulianto ini membuat Tekanan pada Jackson sedikit berkurang yang diraih sampai pada hari ini. memang bonek sendiri harapannya barangkali belum tercukupi ya kemarin. Ya, memang belum bisa hilang ya, karena memang performa Persibaya pada hari ini kurang baik, kurang optimal, meskipun hanya sedikit. Meyakinkan. Jauh dari atas besar gawang Hendro Kartiko. Di danau utara Industri situasi dan barangkali tidak dibuka oleh Persibaya sendiri kemarin. Setelah mereka keok Kartiko dan PSS, dan itu membuat suasana di Semarang Raya untuk dicegah. Betul ya, jadi itu sementara satu yang positif memberikan suasana yang nyaman di tubuh Persibaya sendiri ya, karena mereka memiliki jalan masih panjang dan mereka butuh ketenangan untuk mencapai sasaran di takhta. Jaga gawang Hendro Kartiko, jaga gawang yang dituju ketika Indonesia berhadapan melawan Qatar di Piala Asia di Beijing, China. Penawar Maka kita melihat di kubu PSIS tidak ada upaya pemain untuk mengganggu pemain Persibaya ketika membawa bola. Mereka lebih banyak menunggu untuk serangan Persibaya masuk. Ya, jadi mereka hanya bereaksi atas apa yang dilakukan oleh Persibaya. Itu berarti bahwa Persibaya juga bisa mendikte. Artinya minimal bahwa PSIS juga tidak punya inisiatif untuk bagaimana mencegah pemain Persibaya masuk ke dalam ke lini pertahanan mereka. Nah, sekarang kelihatan bahwa PSIS putus hanya 2 pemain di depan tanpa dukungan dari lini kedua. Ini akan makin mempersulit PSIS di dalam menghadapi Persibaya pada hari ini. Kita saksikan tidak ada upaya dari para pemain PSIS untuk mengganggu, untuk menutup sebelum bola itu masuk ke jantung pertahanan. Dan kalau kondisi ini terus berjalan, bukan tidak mungkin Bung Farel, Dan menambah ya. suasana akan lebih Ya, betul. merusak dari PSIS sendiri. Kalau cara berikan kepada Carrasco, main Rahman kali ini Mitra Olahraga TV, Gutierrez. Saya kira sekarang pemain PSIS sudah mulai gaman ya. Karena pada kenyataannya mereka sekarang tertinggal 3-0 ya. Mungkin kira-kira mungkin masih 20 menit lagi babak kedua akan berakhir ya. Tapi mereka sudah punya ketinggalan 3-0, dan ini dalam situasi seperti ini mereka kemudian dapat apakah mau tetap menyerang atau mereka mau tetap main seperti biasa.
buat tekanan mitra olahraga champion. Itu betul. Kalau Anda menjadi pelatih PSS Bung Farel sore hari ini, apa yang Anda lakukan terhadap PSS Semarang? Saya kira kalau ini yang seperti ini, dalam situasi seperti ini, yang terbaik bagi PSS adalah mereka tetap tenang untuk coba menguasai lini tengah dan mencoba untuk mencuri gol yang bisa tercipta, tapi dengan catatan bahwa mereka harus lebih tenang lagi bermain di dalam membangun. Saya kira betul, karena dia ambil terlalu tinggi. Persebaya Surabaya melakukan pergantian pemain mitra olahraga CV Kurniawan digantikan oleh Kurniawan digantikan Gendut Doni. Gendut Doni pemain yang masuk di paruh kedua di dalam squad baju itu Persebaya, dan pemain ini sempat dianggap semacam diparkir di kota Bung Farel. Ya, saya kira dalam hal ini Jackson bersikap tenang dengan menggantikan Kurniawan dengan Gendut Doni. Ini sebenarnya merupakan ajang adaptasi bagi Gendut Doni untuk pertandingan berikutnya, sehingga dia tidak kehilangan start di dalam tim Persebaya ini. Sebuah tendangan penting kita saksikan tadi cukup baik dilakukan oleh Carlos Zara. Jangan penjuru mitra olahraga baju hijau masih kita nantikan akan dilakukan kembali oleh Zara. Sudah dilakukan Karasau yang dituju. Bola dibuang lagi keluar lapangan, out, lemparan ke dalam kali ini. Anang Maruf sudah berjalan dan melakukan lemparan ke dalam ini. Anang Maruf Indrianto Nugroho PSIS Semarang belum patah semangat, masih mencoba melakukan serangan. Indrianto salah umpan dari Indrianto tadi, maksudnya kepada Bambang Harsoyo. Bejo Sugiantoro, Guterres bersama dengan Anang Maruf, naik ke depan Anang. Coba dipotong tadi bola Anang oleh Rizwandi. Ini jarang-jarang Bung Farel Anang Maruf berbenturan. Ya, betul, lihat ini. Dan mestinya ini ada pelanggaran ya di sebelah sini. Tadi rupa-rupanya wasit akan ditentukan pelanggaran. Para penonton setia Persebaya bonek masih tetap setia memberikan dukungan di sudut-sudut di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Carlos Zara. Masih kita nantikan mitra olahraga TV sampai dengan menit ke-29 babak yang kedua ini. Persebaya sementara unggul 3-0. Mursid Diantoro pada Mursid Effendi lagi. Rahman, Guterres, Papa, Pak Haji Diantoro, Anang Maruf. Arus yang dituju jatuh dalam pelukan Komang Putra. Selamatlah gawang olahraga TV. Ricardo Lili Jibril
Melebar dia. Rizwandi utak-atik. Coba membuka pertahanan Persebaya. Salah umpan Rizwandi tadi dikuasai oleh Cauca. Green Post kuasai bola. Anang Maru mundur ke belakang. Nova Arianto. Mursyid dorong bola kepada Uskon. Dorong lagi bola. Rahman cukup berbahaya. Persebaya mencoba melakukan tekanan. Masih Rahman dipotong di udara bola tadi oleh Komang Putra. Mitra Olahraga TV. Pelanggaran dilakukan terhadap Indrianto. Lambayangan pelatih sore hari ini Bung Farel. Papa luar biasa. Dia merupakan salah satu terlepas dari umpan dua yang terima yang melakukan gol pertama bagi Persebaya. Jangan bebas olahraga juga di PSS. Harap masih kita nantikan 6 orang pemain, 7 orang pemain PSS berada dalam kotak penalti. Siap-siap. Masih kita nantikan sudah dilakukan. Hampir saja Mitra Olahraga TV. Dalam posisi yang sulit, tidak terjangkau Metro tadi. Satu kesalahan yang harusnya tidak dilakukan oleh Metro, dimana dia keluar tapi dia tidak dapat bola itu. Kurang perhitungan atau bagaimana? Ya, mungkin dia menganggap enteng juga, menganggap keputusan masalah, tapi ini sangat membahayakan bagi tubuh Persebaya sendiri, terutama dari motivasi teman-temannya sendiri ya. Untung saya tidak berbuahkan gol. Persebaya Surabaya Mitra Olahraga TV kembali melakukan tekanan. Rahman, Carlos Sara melebar kepada Papa. Newton Nawawi, Newton. Halo bola Uskon tadi Mitra Olahraga TV. Datang lagi Anang Maruf membantu. Stamina kedua kesebelasan Bung Farel, Anda lihat bagaimana? Saya kira kalau untuk stamina tidak ada masalah ya. Tapi bagi Persebaya, mereka sudah unggul 3-0, jadi tidak ada urgensinya untuk menaikkan tempo itu. Lebih utama bagi mereka adalah menguasai permainan itu sendiri. Mereka hanya mengikuti tempo yang dikembangkan oleh PSIS, dengan sekali-sekali apabila ada peluang dengan meningkatkan tempo permainan, mencuri kesempatan yang terbuka di belakang PSIS. Pelatih Jackson akan menurunkan bintang lapangan tengah baju hijau yang telah mendapat sambutan tadi dari bonek. Ini Danilo Fernando Bung Farel, tampaknya sudah disiapkan pelatih Jackson. Ya, saya kira sekali lagi dalam hal ini Jackson melakukan tindakan yang tepat, di mana dalam sisa waktu yang 10 menit dia memberikan kesempatan kepada Danilo untuk mencoba. Indrianto hampir saja tadi sebuah shooting dari Indrianto. Newton Nawawi, PSIS Semarang mencoba melakukan tekanan.
itu merupakan trik daripada Leo, di mana dia mengharap bahwa wasit akan memberikan kartu kuning bagi pemain lawan. Danilo Fernando masuk menggantikan Carlos Jarainga. Danilo Fernando, ruh permainan bajul hijau selama ini ya Bung Farel. Ya, saya kira dia akan lebih positif untuk 10 menit terakhir ini ya. PSIS Semarang Mitra Larangan TV membangun tekanan. Heri Ismanto kepada Jibril, putar kaki Jibril dengan kaki kiri umpan dia kepada rekan-rekannya di belakang, angkat bola ke depan langsung. Ini sepertinya menghindari pertarungan lini tengah Bung Farel PSIS. Ya, saya kira mereka sekarang dalam posisi sulit ya, di mana tekanan untuk kemudian dilakukan terhadap lini belakang Persibaya sudah tidak seperti di babak pertama atau di awal-awal babak kedua, di mana secara mental mereka sudah lebih tidak kurang bersemangat lagi untuk mengambil risiko melakukan serangan. Pandi depan dia, Nawawi positif Cukup bagus ya, cukup bagus arah yang menjadi sasaran dalam melakukan shooting ini cukup baik. inilah Gendut Tony. Jangan penjuru sudah dilakukan oleh Uston Nawawi. Teres Gendut penjuru lagi, kali ini dari sebelah kiri Mister Gawang Komang Putra. Nawawi kembali akan melakukan tendangan penjuru ini. Lihat bagaimana Bung. Jadi dengan tertinggal 3-0 ini membuat koordinasi atau konsentrasi pemain-pemain PSIS terutama yang dari depan ke tengah itu menjadi kurang mereka, karena mereka sekarang dibutuhkan pada bagaimana menahan serangan-serangan yang dilakukan para pemain Persibaya ini. Terlebih dengan masuknya Danilo, meskipun dia belum melakukan apa-apa, tapi itu memberi semangat yang cukup positif bagi pemain yang ada, ya, pemain Persibaya yang tampil pada sore hari ini. Belum berubah kedudukan Mitra Olahraga TV sampai dengan menit ke-39. Persibaya masih unggul 3-0. Tekanan Ya. kembali dilakukan. Karakau cukup berbahaya. Oleh Komang. Farel, Anda lihat tadi bagaimana situasi tim Karakau ini. Padahal di sana tidak ada kedudukan. Betul ya, itu yang tadi saya bilang bahwa Ya, serangan-serangan yang dilakukan Persibaya ini lebih kepada individu dari pemain-pemain ya. Tapi karena ini 3-0, mungkin Carrasco juga
Dia belum bikin gol kalau nggak salah. Gol pertama tadi. Oh, gol pertama ya. Gol pertama itu yang dia cetak dari tempat yang tadi. Merah Mandani jaga lagi serangan Persebaya dengan gawang sudah dilakukan Lilik Jibril mudah sekali barisan Persebaya barisan tengah maupun belakang ini untuk memotong bola-bola PSIS Semarang. Anang Maruf, Bang Nawawi ke belakang. Apa? Son. Jantoro. Anang. Rebut bola tadi oleh Papa. Danilo Fernando. Papa. Danilo. Cukup berbahaya. Gol dari Danilo Fernando Mitra Waragan CP. Pergerakan yang bagus saya kira Alif ya daripada Danilo, tapi juga pengamanan yang lebih baik juga bagi dilakukan oleh Koman ya. Papa. Jantoro. Merah Manggaran angkat kaki terlalu tinggi Mitra Waragan itu. Surabaya kembali melakukan serangan. PSIS Semarang dari Ismanto. Nursi Effendi. Danilo Fernando. Salah umpannya dipotong tadi di tengah jalan oleh Rizwandi. Semarang mencoba melakukan tekanan. Ricardo betul yakin Ricardo dari Ricardo tadi. Dalam tayangan ulang ini bagaimana Bung Farel Anda lihat? Ya, kelihatan sekali bahwa dari awal babak pertama hingga saat ini Ricardo ini salah satu pemain yang paling mobil yang dimiliki oleh PSIS. Sehingga tadi terlihat bahwa dia sudah kehilangan keseimbangan ya, mungkin karena kecapean ya, sehingga peluang itu menjadi terbuang percuma. Anang Maruf. Saudara, tidak offside. Bola coba dikejar oleh Witan Nawawi. Mitra Waragan CP cukup berbahaya. Witan mendekati kotak penalti dia. Anda lihat Bung Farel apa serangan yang terjadi. Ya, ini adalah kurang strateginya mereka di dalam menentukan harus diapakan bola ini oleh Uston, dan dua striker itu Doni maupun
Carrasco harusnya dia berdiri di mana, mencari posisi yang tepat untuk menerima bola ini. 2 menit lagi Mitra Olahraga TV, pertandingan ini akan segera berakhir dari Stadion 10 November Tambak Sari, Surabaya. Persebaya melawan PSS Semarang sore hari ini. Anang Maruf, Sugiantoro berikan kepada Anang, mampu melewati Rusmandiana, Jawa berikan kepada Gendut Johnny terperangkap offside. Ngomong-ngomong, tipikal seperti Gendut ini seringkali tertangkap offside para. Ya, ini seorang Gendut Johnny membutuhkan seorang Danilo ya, yang mampu atau yang bisa membaca akselerasi daripada Gendut Johnny. Mai Rahman, Gutares, Mai, balikan lagi bola pada Gutares, lebar lagi kanan, Anang Maruf, Houston, Papa, Jantoro berikan pada Fernandes, Danilo, Offside. Anang Maruf, Ricardo, dan disalahkan Dewa Warlan telah menyiapkan pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSS Semarang telah berakhir dengan kedudukan 3-0. Baju hijau unggul atas Mahesa Jenar sore hari ini dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya.